Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu dan juga seluruh pemirsa iNews, hari ini kita bicara rezeki. Kita bicara kalau ngomong rezeki yang ada di otak, di benak kita, di pikiran kita adalah duit aja kenceng. Padahal rezeki nggak melulu soal uang dan duit. Sehat juga rezeki ya. Bahagia juga rezeki. Anak juga rezeki. Rumah tangga yang bahagia juga rezeki dari Allah. Bisa napas juga rezeki. Kadang-kadang ya Allah Ustadz, kalau udah punya duit banyak tapi nggak bisa napas enak gak? Asma minum obat mulu ya Bu ya? Nah sekarang kita akan coba kaji tentang rezeki lebih dalam. Tapi sebelumnya minta waktunya untuk Anda pemirsa yang ada di rumah dan juga guruku Ustadz Randy Tanjung. Sebentar aja sisihkan waktu Anda. Mungkin tidak sampai 1 menit atau 2 menit. Yuk kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah beri keberkahan, Allah berikan perlindungan yang saat ini berada di Gaza dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Semoga dikuatkan dengan ukhuwah, silaturahim, cinta kasih sehingga kita bisa menebarkan kebaikan. Allah berikan perlindungan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah beri perlindungan bagi kita semua. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahayati dimanapun saja ada berada. Langsung kita masuk kajian berikutnya mengenai surah Al-Waqiah bersama dengan guru kita Ustadz Randy Tanjung. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang semuanya mudah-mudahan semuanya dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ibu, ya, sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kita tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Aswan betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kebangkitan manusia. Kita melanjutkan ayat surat Al-Waqiah ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tahruthun. Allah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu berpikir bahwa apa yang kamu tanam, sesungguhnya yang kamu tanam itu, kata Allah, kamukah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Di ayat selanjutnya Allah menyatakan, lau nasya'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Kalau sekiranya kami menghendaki bahwa tanaman yang engkau tanam itu rusak, hancur, pasti kamu nanti akan tercengang, kebingungan. Bahkan mengatakan bahwasanya inna lamukramuna bal nahnu mahrumun. Sesungguhnya sekiranya kita mengatakan bahwasanya
kami dalam keadaan merugi. Bahkan menyatakan bahwasanya kita tidak punya apa-apa. Dari ayat ini Allah senantiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi evaluasi besar di dalam diri kita. Betapa semua apapun yang terjadi ini harus kita sentai Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap perjuangan kita, di setiap apapun yang kita lakukan, di setiap ikhtiar apapun yang kita lakukan, hanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya bisa menjadi baik, insya Allah. Apapun usaha yang kita lakukan, sampai Allah juga menyatakan bahwasanya afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kamu berpikir bagaimana apa air minum yang telah engkau minum? Ya, Allah menyatakan demikian. Menyatakan bahwasanya apa yang kita telah tanam, apa yang kita telah konsumsi, semuanya itu hakikatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya bagi kita berjuang karena Allah, berikhtiar karena Allah, tidak melupakan Allah di setiap perjuangan kita untuk meraih kebaikan. Inilah pentingnya betapa kita menekankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita tauhid kepada Allah, kita benahi keimanan kita kepada Allah, kita perbaiki ibadah kita, mulailah kita berjuang untuk berikhtiar, berusaha agar setiap apapun yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Bu, jadi usaha juga penting. Di samping kita telah berjuang, berusaha, berikhtiar, kita memberikan motivasi kepada suami kita berikan semangat kepada suami kita untuk bekerja, untuk berusaha. Tapi kita juga harus mengingatkan kepada diri dan juga suami kita, jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi apa yang telah kita perjuangkan, apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita usaha kita lakukan, bisa jadi itu hancur. Tidak ada apa-apanya kalaulah kita tidak mendasari diri kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita, di samping kita berusaha karena Allah, disitulah ketika kita berusaha belum juga sukses, belum juga ada hasil, karena kita beriman kepada Allah, tekad kita, semua apapun yang kita lakukan itu karena Allah, timbulnya tidak ada yang sia-sia. Timbulnya tidak ada rasa yang namanya kecewa. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan semata-mata kita meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita niatkan, ya, niatkan setiap apapun yang kita lakukan, perjuangan kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti capeknya kita, lelahnya kita menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada tuh yang namanya putus asa. Ya Bu ya? Bu. Ya. Kalau kita usahanya karena Allah, kita dagang. Dagangnya insya Allah karena kita jujur mengharapkan ini pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita dagangkan, kita usahakan, insya Allah timbulnya keberkahan. Alhamdulillah. Maka tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sekiranya tidak manfaat jika kita semata-mata perjuangan kita hanyalah kepada Allah. Setiap apapun yang kita usahakan, kecil besarnya, kalau seandainya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah berikan ganjaran yang terbaik. Pasti Allah berikan. Ketika sesuatu itu tidak ada hasilnya, nanti Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar sehingga ia bisa terbebas dari berbagai macam kesulitan. Maka ibu ketika berhasil, ketika sukses, Bu, ketika sukses, maka selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Semua yang kita lakukan, semua yang kita perjuangkan semata-mata ada haknya Allah di sana. Semata-mata apapun yang kita lakukan
pasti Allah ada andil di sana. Takdir Allah lah yang menentukan. Kita sebagai manusia meningkatkan keimanan kita kepada Allah, luruskan tauhid kita, berikhtiar kita, berusaha kita, berjuang kita, dan kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita perjuangkan sekiranya mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enak ya Bu ya. Alhamdulillah kita kerja, kita usaha, ikhtiar, kitanya menjaga ibadah. Alhamdulillah. Bu, Ibu kalau di rumah tangga ngelihat suami udah kerjanya malas, sholat kagak, kira-kira enak gak Bu? Kagak enak ya? Tapi kalau punya suami kerjanya rajin, alhamdulillah disertai dengan ibadah karena Allah, disertai dia semangat dalam beribadah, alhamdulillah kita senang. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya. Bu. Ya. Ditanya sama Ustadz. Bu. Ya. Ditanya sama Ustadz. Seneng gak kalau punya suami ya udah rajin kerja, rajin ibadah, seneng gak? Nah kalau dapat suami ya udah kerjanya males, sholat kagak pernah, boro-boro zakat, apalagi ngasih bulanan ya. Kesel apa kesel? Ada yang begitu ada? Ada lagi. jangan. Ada. Kalaupun ada diem aja. Doain Bu. Ya. Ibu yang doain. Ya, doain ya. Ada nggak doain suami? Ada. Doain apa? Biar sehat. Ya Allah, jangan sampai kawin lagi saya ya Allah. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan yang mau nanya. Ayo, mana silakan Ibu yang di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Suhaini dari Majelis Taklim Al-Rohaniyah dari Kampung Bogor, Setia Mulia, Tarumajaya, Bekasi, Indonesia. Wih, takbir, Allahu Akbar. Baik, izin tanya Pak Ustadz. Ya. Saya kan selalu mendoakan, tidak putus-putusnya mendoakan anak saya yang sudah lulus sekolah. Tapi sampai saat ini anak tersebut belum mendapatkan pekerjaan atau belum terkabul doa saya. Ya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara saya supaya selalu mendoakan anak saya dan tidak putus asa? Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Bu Iin dari Indonesia. Sama kita. Sama orang Indonesia sama saya. Sama. Silakan guruku. Fadol. Baik. Terima kasih Ibu ya. Kita tetangga Bu insya Allah. Indonesia juga ya? Sama. Sama-sama Indonesia ya. Indonesia. Ya, terima kasih banyak pertanyaan yang bagus ya. Jadi Ibu, kalau seandainya kita berdoa, jangan kita baru berdoa sekali, dua kali bilangnya saya sudah sering berdoa. Ya, kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari Luqmanul Hakim ketika dia mendoakan anaknya supaya menjadi anak yang soleh, itu dia ambil satu butir beras atau gandum. Ya, ketika dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh. Dia ambil tuh Bu, satu beras ditaruh. Kemudian berdoa lagi sampai beras itu dikumpulkan berkarung-karung. Artinya adalah apa? Berapa banyak doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita doanya nggak begitu banyak, ngeluhnya yang lebih banyak. Betul? Jadi kalau seandainya jangan mengaku kita udah selalu berdoa, tapi seakan-akan doanya kita lebih banyak ketimbang kita lebih banyak ngeluhnya. Ya, kalau kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terlebih dahulu tauhid kita kedepankan bahwa doa kita ini dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita
mendahulukan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa, insya Allah saya yakin pasti Engkau kabulkan. Sebagaimana Engkau berfirman bahwasanya ud'uni astajib lakum. Ya, kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku akan jawab. Ya, jadi seperti itu, ketika kita berdoa, tanamkan keyakinan kita bahwa doa kita ini akan dikabul. Kalau seandainya ada keraguan-raguan di dalam diri kita, nggak mungkin sesuatu itu akan mudah. Kenapa? Hakul yakin, ya. Sebagaimana ada orang dikejar-kejar anjing, Bu, ya, Bu. Ada orang dikejar-kejar anjing, ya kan? Kemudian dia lari sekencang-kencangnya, kemudian dia lompat setinggi-tingginya ketika itu karena sudah mentok di sana. Setelah dia lompatin tembok yang begitu tinggi, sampai di sana terbebas dari jurang kejaran anjing tersebut, dia barulah tersadar bahwasanya, oh saya tuh bisa ya. Saya tuh kok bisa selamat dari kejaran anjing tersebut. Kenapa? Karena keyakinannya lah yang membuat dirinya ini terpacu sehingga bisa lolos dari jurang kekejaran anjing tersebut. Ya, artinya adalah apa? Kita yakinkan diri kita dulu. Kita mohon kepada Allah. Satu, kita yakin kepada Allah, doa kita dikabulkan. Yang kedua, harus ada yang namanya kita punya ikhtiar-ikhtiar lainnya. Salah satunya adalah kita dekatkan diri kita kepada Allah, menjaga ibadah, kemudian kita sertakan kebaikan-kebaikan dalam doa kita. Ini penting. Jadi ketika kita berdoa, menyertakan diri kita, ya, dari doa itu tersebut dengan amal-amal kebaikan. Contoh, ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini, ya Allah, hamba memohon ya Allah agar anak hamba bisa mendapatkan pekerjaan. Boleh dengan cara kebaikan-kebaikan demikian. Jadi mengiringi doa kita dengan amal kebaikan. Ketika kita berdoa, mengiringinya dengan amal kebaikan, salah satunya dengan kita bersedekah, insya Allah itu menjadi peluang kemudahan bagi kita. Insya Allah itu bisa menjadi peluang kemudahan-kemudahan yang Allah akan segerakan kabulkan doa kita. Yang berikutnya adalah ingat, tetap kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ketika misalkan anak kita belum diterima di suatu pekerjaan ini, mungkin Allah akan menyiapkan pekerjaan yang lebih baik. Ini yang penting juga yang harus kita tanamkan, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iringi doa kita dengan kebaikan dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ini semuanya karena Allah lah yang mengetahui masa depan kita. Kita tidak mengetahui, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah baru ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, terjawab ya. Doanya harus yakin, harus sering, dan kalau belum dikabulin selalu punya prasangka baik sama Allah. Bisa jadi kita doain anak kita dapat pekerjaan, ternyata memang nggak dikasih pekerjaan, ternyata anak kita ditakdirkan jadi pengusaha sukses. Amin. Nggak harus kerja sama orang, buka usaha sendiri. Ya kan nggak tahu jalannya Allah. Jadi selalu punya prasangka baik sama Allah. Baik. Kita akan berbagi keberkahan untuk Anda semua dan juga khususnya ibu-ibu yang ada di sini bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Ustadz Azwan Faisal. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah? Ya. Mau dapat hadiah enggak? Mau. Kalau mau coba jawab pertanyaan saya ya. Yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Pertanyaannya begini, apa tema hari ini? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama
Nama saya Ailela Marlia dari Majelis Taklim Harapan Mulia. Jawabannya yaitu manusia berusaha, Allah berkehendak. Betul? Alhamdulillah. Nah, ini hadiahnya. Alhamdulillah. Selamat ya, jangan lupa dipotong pajak. Jemaah masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.